itu melewati hutan tuh. Nah, ada salah satu hutan daerah Garut itu namanya hutan Sacang. Saya melihat di belakang spion dalam sosok bapak-bapak itu ada. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Selepas Lelur. Nah, pada video kali ini cerita pengalaman pribadi dari Bang Moyo. Pengalaman pribadi saya ya, kejadiannya tahun 2015. 2015. Kebetulan waktu itu saya baru menikah. Kira-kira bulan pertengahan tahun lah saya menikah. Saya kebetulan istri saya orang Garut. Oh ya, Garut Selatan. Oh, Garut Selatan. Garut Selatan. Saya menikahnya di sana. Menikahnya di daerah Garut ya, daerah pantai lah. Jadi setelah selesai menikah, saya main di Ciamis. Di Ciamis lah. Jadi turun-temurunnya itu orang Garut sebenarnya, cuman hijrah lah ke Ciamis. Nah, selang berapa minggu lah, saya pulang lagi ke Garut tuh ya. Oh, itu udah nikahan, udah resepsi, udah nikah tuh saya. Lewat jalan lintas. Di sepanjang perjalanan itu lewat pantai. Kalau ini dari Ciamis tuh ada namanya jalan lintas lah, lewatin Laut Tasik sampai ke Garut Selatan. Apa menyusuri pantai mungkin nih? Menyusuri pantai itu. Iya. Pergi dari rumah mertua tuh sekitar pukul 1 lah. Siang. Ya, tua juga bilang, ya udah jalan sana aja lebih dekat katanya gitu. Kalau lewat situ, kalau lewat ke kota lagi jauh katanya. Ya udahlah, sambil menikmati bulan madu lah ya. Bulan madu, menikmati perjalanan sampai perbatasan Tasik dan Ciamis. Tasik Ciamis kita nyampe jam 1:30 lah. 2 sampai perbatasan Tasik Garut. Itu melewati hutan tuh. Nah, ada salah satu hutan daerah Garut itu namanya hutan Sacang. Sampai hutan Sacang itu sekitar pukul 5. Ya, masih di daerah itu. Ya, pukul 5 sore itu saya sampai sana. Tapi sebelumnya emang saya berhenti dulu istirahat di situ. Posisi susah sinyal juga tuh. Oh, masih susah sinyal ya zaman itu. Zaman itu susah sinyal. Nah, posisi istri saya lagi tidur. Karena mungkin kecapean ya, istri saya tidur. Saya lagi fokus menyetir aja waktu itu. Kira saya waktu itu ya ingin segera nyampe aja ke daerah Garut Selatan tuh. Nah, pas di jalan nih ya, di jalan waktu saya enak nyetir itu nggak ada kendaraan selain kendaraan saya tuh. Oh, di depan nggak ada kendaraan, di belakang juga nggak ada, cuma saya sendiri, mobil saya sendiri. Saya pikir dalam hati enak banget ya jalan sepi gitu. Ada macetan, nggak ada klakson atau apalah. Posisi 5:30 masih saya di hutan Sacang, masih daerah situ lah. Saya melihat bapak lah, umur 50-an lah, kayak pulang dari sawah, kayak pulang dari berkebun gitu ya. Pulang dari berkebun kayak apa, bawa cangkul pakai ya, perlengkapan kayak pulang dari berkebun aja. Posisinya dia mobil tuh sini. Nah, bapak-bapak itu ngelewatin mobil saya lah sambil jalan. Oh, dia arah berlawanan arah. Waktu itu saya berpikir, pikiran saya dalam hati, ini pulang dari berkebun nih. Ada kebun juga ya, pikiran saya dalam hati. Belum aneh, saya belum curiga apa-apa tuh waktu itu. Ya udahlah, saya tetap melanjutkan perjalanan. Istri saya tetap masih tidur waktu itu. Posisi waktu itu 5:30 kurang lah. Oh, 5:30. Tapi langit udah mulai gelap tuh. Udah mulai gelap tuh waktu itu. Sampai pukul 6 kurang, saya melihat sosok itu lagi. Di posisi yang berbeda, tapi dengan perawakan yang sama, percis waktu dia berjalan sebelumnya 30 menit yang lalu. Mukanya kelihatan, jelas semua, kayak manusia lah.
saya mulai shock, horor juga sih. Waduh, ini ada apa nih? Pertanda apa nih? Istri saya posisi masih tidur tuh. Saya nggak bilang apa-apa ke istri saya, karena takutnya kalau saya bangun tidur, saya bilang dia kaget juga. Oh, takut panik kan? Takut panik lah. Saya di situ belum aja dalam hati itu, ya Allah selamatkan diri saya. Dan posisinya juga kita baru menikah juga. Nah, dia anehnya gitu ya, menghadapnya tuh ngelihatnya kayak nggak ngelihat ke mobil, tapi jalan lurus aja. Gimana sih jalan lurus? Matanya lurus gitu. Oh, Fokus ke jalan gitu. seakan-akan nggak lihat mobil. Iya. Oh. Nah di situ saya juga mulai takut nih. Aduh, takutnya ikut ke mobil nih. Saya nggak berani lewat lihat spion belakang. Sepanjang perjalanan saya nggak berani nengok ke belakang tuh, karena takutnya ikut. Kebayang kan ya? Kebayang gitu ya. Mau maghrib, jalanan sepi. Sampai jam 6 lebih lah sudah azan. Mulai ada Kedengeran. mulai ada rumah-rumah penduduk tuh. Oh, ada. Rumah-rumah penduduk di situ saya beralhamdulillah nih. Akhirnya ada penduduk lah. Oh, itu ya. Kebayangnya ini apa? Suasana sepi udah mulai gelap gitu. Ya, di situ saya udah mulai tenang tuh. Istri saya udah bangun tuh. Saya belum cerita ke istri saya tuh, karena takutnya kaget juga. Jadi saya bilang, kita nyampe nggak sampai setengah 7 lah. Kata istri saya udah dekat katanya ini. Nah pas sudah itu kan rumah penduduk masih jarang-jarang kan ya? Masih banyak jarang-jarang. Jarang-jarang, belum padat lah. Di depan istri gimana di Rasul? Pede aja. Pede aja, nggak saya nggak nunjukin saya takut atau apa, karena kalau saya panik, istri saya panik kan takutnya celaka ya. Makanya saya terus aja nyetir lah, fokus. Tapi anehnya pas nyampe banyak penduduk nih, saya melihat di belakang spion dalam sosok bapak-bapak itu ada. Sini ada di mobil atau? Ada di mobil ngikutin. Di situ saya tambah panik. Saya nggak bilang ke istri saya cuma diem aja kayak ya baru tidur aja. Dari situ ya Allah, mana nih mengikuti saya gitu ya. Saya berdoa lagi, kalau diselamatkan sampai tujuan lah. Saya nggak berani lihat spion, tapi penasaran. Sekilas kelihatan aja itu. Kelihatan aja lagi duduk ngikutin. Di situ saya ya Allah, mudah-mudahan cepet nyampe gitu. Pas sampai nyampe rumah istri saya di sana. Saya langsung turun. Saya nggak bilang ke istri saya. Istri saya bilang, ini kita barang-barang turunin nanti aja, kata saya. Nggak usah diturunin dulu lah. Kita langsung turun aja, kita sholat dulu. Isya, saya oke. Nah kebetulan waktu itu istri dia agak bisa juga sih. Jadi dia mungkin tahu ya kali ya. Waktu saya nyampe, dia bilang gini. Tadi di Sancang jam berapa? Jam 5-an kata saya. Oh itu ternyata dia ngikutin. Bilangnya gitu. Ngikutin di mobil. Karena bilangnya katanya tertarik ke salah satu dari istri saya atau saya. Nah, saya di situ panik lah. Paniknya bilangnya gini, wah gimana nih? Masa kita diikutin gitu? Ya salah apa kita? Tahu enggak lah, itu nggak apa-apa, nanti usir ya, doain lah supaya dia ngikutin lagi. Enggak, saya udah bilang gitu, udah lah ya, saya udah nanti aja barangnya besok aja, turuninnya katanya gitu. Udah gitu kita istirahat aja. Istri saya juga bingung, kenapa barang-barang boleh diturunin? Cuma sebelumnya nggak komen deh. Komen juga, kenapa? Alasannya apa? Dia mulai curiga juga istri itu. Kenapa? Ada apa? Kan saya bilang, saya ngikutin. Istri saya kaget, siapa yang ngikutin? Ya adalah sosok yang ngikutin karena suka katanya dari saksi. Besoknya cerita atau malamnya? Malamnya itu istri saya kaget, bilang komen saya, kenapa nggak bilang? Katanya. Ya boro-boro saya bisa bilang, saya juga shock sendiri gitu. Terus istri saya juga akhirnya nggak berani bawa barang juga tuh di mobil. Saya nggak bisa tidur tuh,
Kalau istri saya sih, ya karena mungkin dia ngalamin ini, saya langsung yang ngalamin, saya gelisah tuh di rumah tuh. Ini masih kepikiran, masih shock. Saya gelisah sampai jam setengah dua malam saya tuh. Gara-gara lihat kayak gitu jadi gak bisa tidur. Tidur saya tuh, ya masih takut lah nanti kalau misalnya ke Bandung ikut atau apa gitu ya. Ya banyak kekhawatiran. Kekhawatiran gimana nih, wah kalau udah bisa komunikasi atau apa lagi. Tahu nggak? Saya kan tidur posisi itu istri saya belas ini lah. Dikasih satu kamar ya, kalau orang baru nikah pasti dikasih kamar lah ya. Saya gelisah nggak bisa tidur, istri saya udah tidur nyenyak lah, udah ngorok lah. Saya ngeliat tuh sosok itu berdiri di depan pintu. Itu kamar di dalam rumah? Di dalam rumah, kamar saya, ya kamar gua itu. Itu dia dalam keadaan tertutup? Tertutup, tapi berdiri dengan posisi berdiri di depan pintu dengan bentuknya sama kayak waktu saya lihat di jalan. Saya agak teriak juga sih waktu itu. Astagfirullah, gitu. Tapi nggak ada yang dengar sih. Saya sendiri yang kaget waktu itu. Di situ saya berpikir, saya jalan nih, takutnya saya punya salah. Atau bawa apa barang-barang yang sensitif gitu? Enggak, yang saya tahu waktu itu sih saya nggak ada barang aneh-aneh lah. Barang aneh-aneh lah. Itu posisinya dia berdiri di depan pintu. Ada sekitar 30 detik lah. Saya merem tuh. Saya ambil bantal, saya buka penasaran. Saya buka bantal tuh udah nggak ada. Tapi saya berpikir itu sih kesalahan saya apa? Saya apa? Ternyata waktu disancang saya baru ingat. Yang bersiul. Apa pantangan gitu? Ya mungkin ya, kan mitosnya mungkin ini, tapi saya belum bilang tua saya sih. Saya bersiul sepanjang jalan tuh. Mungkin ya, pantangannya di situ kali ya. Terasa mengganggu atau apalah. Itu kan menuju maghrib kan ya, beberapa ada memang nggak boleh bersiul ketika menjelang maghrib kan? Ya mungkin ya. Tidak boleh apa ya, berisik gitu. Apalagi kan di daerah-daerah yang sepi, kita harusnya menghormati dengan syarat tidak mengeluarkan suara-suara yang terlalu tinggi. Nah, waktu itu juga saya tuh sambil bersiul karena posisi istri saya tidur. Sambil bersiul, saya berpikirnya aneh tuh di dalam hati itu. Berpikir apa tuh? Ya berpikirnya tuh sopral. Ya dari sambil bersiul. Malam dulu nih. Bukan. Jadi saya berpikir tuh ikutan bagi. Mungkin sih ada halus gitu. Tapi zaman itu percaya ada ada makhluk dari alam lain, ada percaya zaman Saya nggak percaya waktu itu karena belum pernah ngalamin gitu. Pertama kali saya ngalamin. Tapi kalau besoknya bilang ke keluarganya istri gimana? Dibantu ditolong? Ya bantu ya. Istri itu bilang ya kalau daerahnya masih sangat lah, namanya sangat. Ya, kita harus berdoa, mohon izin gitu ya. Berpikiran yang sopan karena kebuktian tuh saya. Akhirnya gimana tuh untuk mobilnya diselamatin atau dikasih apa? Tapi yang jelas itu saya berdoa sih. Tapi malam itu akhirnya bisa tidur. Esokannya ya saya jadi sakit. Alhamdulillahnya setelah didoain nggak ada lagi kejadian. Tapi ini mah pengalaman aja. Jadi kita kalau mengunjungi sesuatu, melakukan sesuatu ya harus berdoa dulu, permisi dulu untuk keselamatan kita gitu. Ya sekurang-kurangnya ketika kita mau berangkat ke manapun jauh atau dekat, berdoa itu sesuatu hal yang seharusnya lah. Gitu. Ya, biar kita meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada gitu. Oke, teman-teman ya tadi sudah menyaksikan pengalaman dari Bang Noyo. Saksikan juga untuk konten-konten kita yang lain. Ikuti terus cerita-cerita kita hanya di channel Selepas Lembur.